Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. The Serenesis Kalibis telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sekte setelah Hai Tua memurnikan dan menyerap pil pemulihan ungu spiritual untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiaoyan lebih menganggur selama 2 hari tersisa setelah Serenesis Kalibis benar-benar pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sect 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan Mu, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan di semua tempat, membuat persiapan yang sempurna untuk itu, pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu, hal itu memberi perasaan yang tak terhitung banyaknya kepada orang bahwa bencana akan segera melanda. Beberapa orang cerdik samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan arogansi Mystic Cloud Sect beberapa waktu sebelumnya. Namun, kebanyakan orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, yang menyebabkan semua orang merasa tidak pasti adalah bahwa Mystic Cloud Sekte masih benar-benar tenang meskipun faksi besar mengumpulkan ahli dari semua tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktunya, hanya ada jeda 1 hari untuk pertarungan yang menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Mansion. Xiaoyan berdiri di gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Akhirnya, dia melihat ke puncak gunung di kejauhan yang tersembunyi di kegelapan malam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar dikencangkan. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia tersesat dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa akhir cerita kali ini? Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat ke Xiao Mansion, yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan, dan perlahan menghembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka benar-benar akan jatuh ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara dengan lemah. Aku tidak melihat sosokmu selama 2 hari dan mengira kamu sudah pergi. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi. Petik 2. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku? Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa menampakkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat dia berkata, kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu? Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamor yang tampak seolah-olah akan pecah ketika diterbangkan. Dia tersenyum dan berkata, masalahnya saat itu bukanlah niat saya. Sejujurnya, saya juga dipaksa melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang, untuk
pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda mau mengonsumsinya atau tidak saat itu. Petik 2. Mengapa saya tidak mengkonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, Heaven Swallowing Piton tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuh Anda. Medusa tidak ragu-ragu saat berbicara setelah mendengar ini. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, benarkah begitu? Meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda tidak melakukannya karena semangat, Heaven Swallowing Piton, saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak kali bagi Anda untuk menyerang, Anda bukan orang yang tercela, saya percaya itu. Petik 2. Mata Medusa yang cantik, mempesona, dan panjang sedikit menyipit. Wajah dinginnya segera dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiaoyan dan dengan dingin berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu berpikir bahwa aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah manusia perempuan yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang kau lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar. Petik 2. Xiaoyan merentangkan tangannya dengan sikap tidak berkomitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengonsumsi Soul Recovery Pill. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan Mystic Cloud Sect. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin mati di tangan Yun San. Saat itu, kamu juga akan bebas. Petik 2. Alis seperti gambar itu bergerak-gerak. Namun, wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. Aku akan berterima kasih kepada Yun San jika kamu benar-benar mati di tangannya. Mudah-mudahan itu yang terjadi, Xiaoyan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, ini sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, kemenangan atau kekalahan. Mari kita serahkan pada takdir. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan sebuah pergulatan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di seluruh gedung ini. Sebuah aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari Mystic Cloud Mountain. Kami akan menutup gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan doang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun selain kakek buyut dan binatang bersisik laut yang tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil oleh keluarga kekaisaran kami. Di bawah cahaya lampu, Yaoye sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini, lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka agak terlalu besar. Jika ada yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. Coba tebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Apalagi ada guru Mr. Xiaoyan. Bukankah dia juga seorang elit Douzong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yaoye tersenyum dan menjawab. Namun, senyumannya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Semoga. Kali ini,
Saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Klan primer. Hai tua, kita sudah mengumpulkan semua elit klan kita. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lain dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Mystic Cloud Sect. Ya Fei berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suara Ya Fei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Semuanya sudah pada tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Ya Fei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dari dua faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, partai itu tidak akan bisa ditebus. Akhiran semacam ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Ya Fei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Mansion dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, Asosiasi Alkemis, klanmu, klan Nalan, banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia dalam jumlah yang cukup besar mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiaoyan, yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Mansion. Aura berdarah yang pekat bertahan dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan terkena teror ketika melihatnya. Lin Yan, Ziyan, Wao Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura tekanan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba dipecah oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Bang! Sebuah suara muncul saat lebih dari 100 individu berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiaoyan tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas perlahan melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiaoyan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang meliriknya ke samping. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiaoyan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh doki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Sekte Mystic Cloud itu arogan dan lalim, berniat meluncurkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk memusnahkan para pengkhianat. Petik 2. Klan primer bersedia membantu. Asosiasi Alkemis bersedia membantu. Klan Mu bersedia membantu. Klan Nalan bersedia mengulurkan tangan. Klan X bersedia membantu. Klan S bersedia membantu. Klan Y bersedia membantu. Aura kesombongan muncul dari auman yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiaoyan terurai. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota gemetar. Mystic Cloud Sect, Xiaoyan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Mystic Cloud Sect adalah lautan kegembiraan hari ini. Warna merah cerah menerangi puncak gunung besar ini seperti lampion. Pernikahan pemimpin Sekte Yun Yun adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Mystic Cloud Sect. Selain itu, orang yang akan dinikahi Yun Yun adalah Gu Hei yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari paling hidup dari Mystic Cloud Sect selama bertahun-tahun. Di bawah peristiwa menggembirakan seperti ini,
ada banyak orang yang tanpa sadar telah melupakan semua badai di dunia luar. Dari pandangan beberapa orang, kekuatan mistik Cloud Sect saat ini di dalam Kekaisaran Jiama, sekte yang sangat besar ini, masih tidak akan merasa terancam bahkan jika semua faksi lain di Kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari sekte mistik laut mereka yang memiliki satu-satunya elit Dozong di seluruh Kekaisaran Jiama, Yunsan. Kebisingan menggema di seluruh mistik Cloud Mountain sejak pagi. Menyusul terbitnya matahari yang cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin kaya. Hanya ada 2 orang yang duduk di aula besar di dalam mistik Cloud Sect. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat dalam mistik Cloud Sect. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yun San, sedangkan yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah karakter utama pernikahan hari ini, Gu He. Gu He, kamu akan menjadi anggota Mystic Cloud Sect kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tuaku ini lenyap suatu hari nanti, aku khawatir Mystic Cloud Sekte harus bergantung padamu. Yun San tertawa ketika dia berbicara dengan Gu He ketika dia mendengar suara gembira yang dipancarkan dari luar. Gu He buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. Pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit Dozong dan kamu saat ini berada di puncak. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Petik 2. Yun San tersenyum. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum tipis, jika aku benar, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan naik ke Mystic Cloud Sect hari ini. Orang itu selalu mendambakan Yun Er. Dulu, Yun Er tertipu oleh kata-katanya yang manis dan melakukan beberapa hal nekat. Sekarang setelah dia mendengar tentang pernikahan ini, dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menimbulkan masalah. Petik 2. Cahaya berkedip di mata Gu He. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun Yun dan aku. Dengan reputasimu di dalam Kekaisaran Magia sebagai Raja Pil, Gu He, akan sangat memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yun San tersenyum saat mendengar kata-kata Gu He. Suaranya dipenuhi dengan hasutan. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, saya harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Begitu dia datang, dia akan bisa memahami usaha keras pemimpin sekte. Gu He tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yun San membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, itu wajar. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak menyegelnya seperti ini. Petik 2. Meskipun Gu He tidak menyadari betapa banyak kemunafikan dalam kata-kata dari Yun San ini, Gu He masih tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Anda dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Saya sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama Xiao Yan kecil itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu. Yun San tertawa saat menjawab, kalau begitu, saya akan berterima kasih atas perhatian Anda. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Gu He sekali lagi mengucap syukur. Dia melihat Yun San menganggukkan kepalanya sebelum dia bangun dan perlahan keluar dari aula besar. Tatapan Yun San mengirim kembali Gu He sebelum senyum di wajahnya secara bertahap ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan cahaya dingin samar melintasinya. Cek. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar bersedia menikahi Yun Yun untuk menarik Gu He ke sisi Anda. Pintu aula besar tiba-tiba tertutup tanpa peringatan apapun tidak lama setelah Gu He pergi. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh keluar dari dalam. Gu He memiliki reputasi yang cukup besar di dalam Kekaisaran Jiama. Kali ini, pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah mereka bertempur sampai mereka berdua terluka parah,
kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan. Yun San tertawa dingin. Bertindak seperti nelayan, berarti duduk dan mendapatkan keuntungan dari dua kelompok yang berkelahi. Saya baik-baik saja dengan itu. Namun, jangan biarkan Gu He mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat dan saya pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Cek-cek, Yun San mengerutkan alisnya. Dia saat ini adalah alkemis tingkat 6. Sekte Misty Cloud akan sangat diuntungkan dengan keberadaannya. Hihi, kenapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mau. Yun San, jika Hall of Souls kami dapat memungkinkan Anda untuk mencapai kekuatan Do Zong Anda saat ini dari keadaan hampir mati Anda saat itu, kami juga dapat sekali lagi membiarkan Anda tidak memiliki apa-apa. Semua yang Anda miliki saat ini telah diberikan kepada Anda oleh Hall of Souls. Jika Hall of Souls menjadi tidak bahagia suatu hari dan mengambil semua hal ini kembali, maka Tescek kabut belakang segera mengeluarkan tawa gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan Yun San. Ekspresi Yun San berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera tertawa datar. Pelindung Wu, apa yang kamu katakan adalah, Hall of Souls telah sangat membantu saya dan secara alami tidak mungkin bagi saya untuk melupakan mereka. Karena Hall of Souls tertarik pada Gu He, Anda dapat mengambil semangatnya setelah semuanya selesai. Petik 2. Pemimpin Sekte Yun San memang mengerti situasinya. Anda sangat berharga untuk Hall of Souls kami yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat. Hari ini, Misty Cloud Sect Anda dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai kapalmu terbalik di selokan. Kabut hitam akhirnya mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap setelah mendengar kata-kata itu. Membalikkan kapal Anda di saluran pembuangan, sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Terima kasih atas pengingat Anda, Pelindung Wu. Saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk hal ini, Yun San berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yun San menyaksikan kabut hitam benar-benar menghilang. Kulit Yun San berkedut dan kekejaman melintas di atas matanya yang menunduk sebelum benar-benar menghilang. Kegembiraan atas seluruh Misty Cloud Sect akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncak. Teriakan gembira yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum menyerbu ke awan. Tanah terbuka yang sangat besar telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah. Murid Misty Cloud Sekte, yang berpakaian merah, seperti gelombang berwarna merah yang memenuhi mata seseorang. Di tengah lapangan terbuka ada panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yun San duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Saat ini, dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Gu He di Kekaisaran Jiama, tentu ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberi selamat sekarang karena berita pernikahan telah menyebar. Gu He, yang telah berubah menjadi jubah merah cerah, berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah berulang kali melonjak untuk memberi selamat padanya. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising saat matahari mencapai tengah langit. Suara yang tak terhitung jumlahnya segera diturunkan. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan memandang hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah tanah terbuka sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang menopang bulan. Tawa di lapangan terbuka menjadi lebih kaya saat melihat karakter utama lainnya hari ini. Banyak orang yang menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Gu He karena bisa menikahi wanita yang luar biasa. Meskipun pihak lain adalah Gu He,
masih ada cukup banyak orang yang merasa iri. Namun, saat semua orang memberi selamat padanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa pengantin wanita sedang didukung oleh para pelayan wanita saat dia perlahan berjalan. Langkah kakinya kaku seperti boneka kayu. Gu He tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah pengantin wanita. Namun, dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah. Gu He mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya di tangannya sebelum pasangan yang akan dinikahkan perlahan berjalan ke panggung pernikahan di depan tak terhitung banyaknya tatapan di tanah terbuka. Keke, hari ini adalah pernikahan murid terkasihku. Yun San akan mewakili Sekte Awan Berkabut di sini untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menempuh perjalanan jauh untuk tiba di tempat ini. Yun San di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah sebelum mengangkat kepalanya. Dia tertawa jelas kepada semua orang di tempat terbuka. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat seperti semburan setelah mendengar kata-kata Yun San. Yun adalah pemimpin sekte berikutnya dari Mystic Cloud Sect saya. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun, dengan status Gu He saat ini, dia cocok dengannya. Keke, oleh karena itu mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang cocok. Yun San berbicara sambil tersenyum. Gu He tersenyum dan menangani ucapan selamat dari bawah panggung pernikahan. Kadang-kadang, dia akan melirik pengantin wanita di sampingnya, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia muncul. Senyuman di wajahnya diam-diam ditarik saat dia menyadarinya. Kabur gelap melintas di matanya. Hari ini, aku yang dulu akan mengumumkan bahwa aku akan menikahi murid kesayanganku dengan Gu He di depan semua ahli dalam kekaisaran Jia Ma. Yun San melirik ekspresi Gu He yang agak tidak wajar di bawah dan tersenyum saat berbicara. Tanah terbuka sekali lagi meledak menjadi gelombang suara setelah mendengar tawa Yun San. Jumlah ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya diberikan kepada pasangan pengantin baru itu. Yun San mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Jam keberuntungan telah tiba. Mulailah pernikahan. Petik 2. Suasana gembira dari seluruh Mystic Cloud Sekte tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Suara tajam dari angin kencang tiba-tiba terdengar di langit tepat saat semburan yang menggembirakan itu meletus. Segera, sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat melesat ke depan panggung pernikahan. Suara angin deras yang tiba-tiba segera menarik fokus dari semua tatapan. Ekspresi Yun San tenggelam saat semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dengan gelombang dari lengan Yun San sebelum menghantam sosok hitam itu. Dentang, suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam itu dipaksa kembali oleh Yun San sebelum akhirnya berputar-putar di udara dan dengan berat memasukkan dirinya ke dalam tanah yang keras. Tatapan semua orang menyapu hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penguasa berat berwarna hitam yang sangat besar. Keke, pemimpin sekte Yun San, mengapa kamu harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah Mystic Cloud Sekte akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Petik 2. Tawa yang jelas dari seorang pemuda perlahan bergema di langit saat penguasa hitam itu mendarat di tanah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap tergantung di seluruh langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap doki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli dari kelas Doang. Cukup banyak orang yang dengan tenang menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya ada beberapa lusin sosok manusia di langit.
kemungkinan bahkan Misty Cloud Sect tidak akan dapat menarik begitu banyak ahli Do Wang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yun San perlahan berubah menjadi suram setelah mendengar tawa itu. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya tampak melihat ke udara saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Keke, anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang. Xiaoyan, aku yang dulu bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu kabur 3 tahun lalu. Akhir cerita akan tetap sama 3 tahun kemudian. Petik 2. Yun San dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang terkejut segera terdengar di lapangan terbuka. Orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan yang diinginkan dan dikejar oleh Misty Cloud Sect saat itu. Petik 2. Hihi, siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan Misty Cloud Sect. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya melonjak tinggi tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Petik 2. Dikabarkan bahwa para ahli yang dikirim oleh Misty Cloud Sect untuk melenyapkan klan primer semuanya dibunuh oleh tangan Xiaoyan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan? Petik 2. Sepertinya Misty Cloud Sect akan mengalami cukup banyak masalah hari ini. Hei, itu belum pasti. Sekte Misty Cloud memiliki Yun San, elit Do Zong ini. Kemungkinan kemenangan Xiaoyan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung. Petik 2. Xiaoyan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah ini. Dia tersenyum saat pandangannya mengarah ke Yun San. Matanya tanpa sadar berubah menjadi padat dan dingin. Anjing tua Yun San, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika Anda tidak menyerahkan kepala anjing Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini. Petik 2. Selama bertahun-tahun di mana Yun San telah menjadi pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, hanya Xiaoyan yang berani memanggilnya anjing tua di depan banyak orang. Oleh karena itu, terlepas dari karakternya yang suram, wajah Yun San tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit lebih buruk saat ini. Tatapan Yun San perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit sementara ekspresinya jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya dan langsung tertawa dingin. Kenapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi orang kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi ini? Petik 2. Yun San, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki oleh Misty Cloud Sect Anda selama beberapa tahun ini. Apakah menurutmu sangat mudah membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yun San. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Haha, baiklah, sangat bagus. Yun San segera tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Sungguh tak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Baik sekali, karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang bisa pergi hari ini. Petik 2. Gunung Misty Cloud yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yun San terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Banyak sesepuh Misty Cloud Sekte yang telah menunggu perintah semuanya telah mengungkapkan diri mereka saat ini. Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh Misty Cloud Sekte berkedip dan muncul. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindari. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Gu He berubah sangat jelek setelah Xiaoyan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan bahwa wanita, yang ditutupi gaun merah di sampingnya, tiba-tiba gemetar ketika suara Xiaoyan terdengar. Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Mengapa Anda begitu peduli tentang anak kecil ini? Xiaoyan,
Hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong dalam memimpin orang untuk datang dan menyebabkan masalah di Misty Cloud Sect? Gu He menghirup napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara tegas. Xiao Yan melirik Gu He dengan acuh tak acuh. Namun, tatapannya tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte Misty Cloud telah menghancurkan klan Xiaoku, bukankah itu sombong? Sekte Misty Cloud dengan paksa mencoba untuk menghilangkan klan primer, bukankah itu sombong? Karena Misty Cloud Sekte berani menjadi begitu sombong, mengapa saya, Xiao Yan, tidak berani menjadi? The Misty Cloud Sect dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini, saya datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan dingin Xiao Yan melesat ke arah Gu He. Suaranya juga mengandung tawa dingin. Membalas dendam itu salah. Aku takut merusak pernikahan adalah tujuan sebenarnya, bukan? Gu He membalas tawa dingin dengan memberikan tit for tat. Pernikahan. Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu? Xiao Yan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir ke bawah dengan cara seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita, yang tubuhnya terbungkus gaun merah, hanya dalam sekejap. Cahaya hitam samar tiba-tiba melonjak keluar dari yang terakhir tepat saat nyala api hendak menyerangnya, bertabrakan dengan nyala api. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin menyebar muncul, dan pengantin wanita, yang pertama diserang, dengan cepat mundur 2 langkah. Yun. Gu He langsung menjadi cemas saat melihat pengantin wanita mundur. Dia akan menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar keluar di bawah kain merah. Aku baik-baik saja. Semua orang di tempat terbuka bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti giok dijulurkan dari bawah lengan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah dilepas, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan akrab itu adalah Yun. Mata cerah Yun diturunkan setelah kain merah dilepas. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suara yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat itu terdengar. Yun-san, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk merekrut orang-orang kuat ke sisimu. Kamu benar-benar guru yang baik. Dulu, untungnya kamu diizinkan kabur. Kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu persatu setelah menangkapmu. Wajah Yun-san berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiao Yan. Cahaya yang kuat melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini padaku. Gu He di samping perlahan berbicara dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata Yun-san. Oh, Yun-san mengangkat alisnya dan membelai janggutnya dengan tangannya saat mendengar ini. Dia tampak sedang berpikir keras saat berkata, Gu He, keahlianmu bukan dalam pertempuran. Anda tidak perlu membungkuk ke levelnya. Ini akan sama setelah saya menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Petik 2. Gu He menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun dari sisi yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin dia tahu bahwa hanya aku yang pantas bersamanya. Yun-san mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat kegigihan Gu He. Baru saat itulah dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Gu He, kamu, Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gu He. Yun, diam. Yun-san di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun baru saja terdengar.
Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gu He benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentolerir situasi. Tempat terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan yang dalam dengan Gu He. Jika Gu He benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan mistik Cloud Sekte tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Xiaoyan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gu He sebelum berbicara dengan serius, masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao saya dan Sekte Mistik Cloud. Xiaoyan akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan Anda, Gu He, tidak terkecuali. Petik 2. Haha, baiklah. Gu He mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api dikepakkan dan tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menentang Xiaoyan dan dengan dingin tertawa, "Karena ini masalahnya, mari kita serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda, anggota paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jia Ma, sebenarnya." Petik 2. Jika Anda tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, Xiaoyan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan campur tangan dalam masalah antara Misty Cloud Sect dan saya. Xiaoyan melirik Gu He. Dia tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera memulai keributan saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gu He telah maju ke kelas Do Huang. Selain Yun San, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiaoyan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun Yun juga terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengencangan. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski sudah 3 tahun tidak melihatnya? Gu He di langit akhirnya tertawa karena marah saat mendengar kata-kata sombong dari Xiaoyan ini. Baiklah, aku, Gu He, akan bertarung denganmu dan menerima 10 jurusmu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini. Petik 2. Suasana di langit segera menjadi tegang dengan pedang terhunus setelah tawa geram Gu He terdengar. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatan mantan meningkat pesat, ada risiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Hari ini, semua faksi telah berkumpul dan menuju ke Misty Cloud Sect dengan harapan bisa menghancurkannya sekaligus. Selain itu, ada 100.000 anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiaoyan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Gu He menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar perlu menghentikan semua serangan mereka, yang telah mereka persiapkan sejak lama? Bukankah akan terlalu kekanak-kanakan jika memang begitu? Setelah mereka mundur hari ini, kemungkinan Misty Cloud Sect akan menyerang keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Xiaoyan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas yang mendidih. Wajah muda yang tenang membuat Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit tenang. Tenang, mengingat perseteruan darah saya dengan Misty Cloud Sect, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak melanjutkan mengatakan apapun setelah melihat desakan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya,
mereka masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan saat ini. Selain itu, mereka dengan jelas memahami karakter Xiao Yan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti itu. Xiao Yan, hati-hati. Gu He sudah maju ke kelas Do Huang. Selain itu, dia juga mengontrol sejenis api yang sangat kuat. Meskipun itu bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Gu He. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sebelum perlahan menarik kembali setelah ragu-ragu sebentar. Mereka memberi mereka berdua area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah ini sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Xiao Yan yang menyebar ke seluruh kekaisaran magia baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini, yang telah kembali dengan kekuatan besar dalam pertempuran satu sisi di ibu kota hari itu. Oleh karena itu, cukup banyak orang mengadopsi sikap menonton di samping dengan mata dingin ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa mengalahkan Gu He dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang cukup dengan Gu He tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang besar tetapi pada akhirnya dia hanyalah anak muda yang sombong. Yun San sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap dua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang agak gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu He tidak akan mampu menahan penghinaan ini dan campur tangan. Meskipun ke-10 perjanjian pertukaran sedikit melebihi ekspektasinya, kemungkinan ini berarti bahwa Gu He akan keluar semua. Pada saat itu, dia harus bisa menyebabkan Xiao Yan beberapa luka bahkan jika dia kalah dari Xiao Yan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun hanya bisa mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata yang cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan cara yang terkejut. Wajah memiliki kelembutan yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas, pemuda saat itu telah berubah total selama 3 tahun ini. Transformasi dari yang lemah menjadi orang yang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit, suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Gu He menatap tajam ke arah Xiao Yan di depannya. 3 tahun lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, dia justru berani membuat perjanjian pertukaran 10 ini di hadapannya. Transformasi ini terjadi antara surga dan bumi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Gu dia perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika doki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Doki berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali, muncul seperti kelompok api seperti zat berwarna ungu yang memancarkan suhu panas. Suara Xiao Yan tidak berfluktuasi saat dia melirik Gu He yang tampak suram. Jika Anda bersikeras membiarkan diri Anda dipegang oleh Yun San seperti tombak, wajar jika saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Gu He tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan doki berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu menggumpal dan membentuk pedang panjang ungu tua di telapak tangannya. Api yang ganas membakar pedang panjang itu. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan tiba-tiba menggenggam dengan 5 jarinya. Dengan meraih tangannya, penguasa berwarna hitam yang telah dimasukkan ke dalam tanah segera melesat sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan kembali ke tangan Xiao Yan. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka melihat keterampilan yang Xiao Yan ungkapkan dengan ceroboh ini. Mampu mengendalikan senjata dari jarak yang sangat jauh akan membutuhkan doki seseorang untuk mencapai ketepatan yang cukup ketat. Tidak disangka Xiao Yan bisa memiliki kendali atas dokinya pada usia seperti itu.
10 pertukaran. Xiaoyan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke Gu He sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Gu He sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit tajam dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan doki yang kuat. Dalam sekejap mata, ujung pedang itu sudah mencapai dada Xiaoyan. Dentang, sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar secara aneh muncul di depan Xiaoyan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Pedang dan penggaris bertabrakan, dan angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Ci. Pergelangan tangan Gu He bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular berbisa yang tidak biasa karena dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris yang berat sebelum menusuk dengan tiba-tiba ke depan. Dentang. Pedang panjang yang tajam baru saja melesat melewati penggaris yang berat itu ketika jari yang panjang dengan cepat terulur. Jari itu segera dijentikkan dan embusan angin menghantam pedang dengan akurat, memantulkannya ke samping. Penguasa berat itu melambai pada saat yang sama dan menghantam wajah Gu He. Tubuh Gu He bergerak mundur dan dengan mudah menghindari serangan Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat doki mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat dan banyak bayangan setelahnya langsung muncul di depan tubuhnya sementara itu terus bergetar. Pausan Flame Sword Blades. Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu He dalam beberapa tarikan napas. Tangannya gemetar dan pedang panjang api ungu itu didorong dengan kuat ke depan. Segera, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Xiaoyan seperti toren. Gambar pedang panas memenuhi mata Xiaoyan. Meskipun jumlah bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak ilusi, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiaoyan secara sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang sejati yang tersembunyi di bayangan akan langsung muncul secara tak terduga, menangkap seseorang yang sama sekali tidak siap. Seseorang akan bisa melihat kemampuan sejati Gu He hanya dengan melihat teknik pedang teknik Do yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu, doki didukung oleh api ungu, memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorakan terdengar di tempat terbuka di bawah saat serangan Gu He dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiaoyan hampa dari riak sedikit pun. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam buram yang menusuk dengan cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penggaris samar-samar membawa gerakan seperti gelombang besar di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Ci. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sosok pedang itu. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas dari tarian kecepatan lambat misterius dari penguasa berat. Cara ini seolah-olah anak panah turun dari segala arah. Ketika panah bertemu dengan gelombang besar seperti laut, semuanya tertelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Gu He berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di bayangan belakang secara bertahap ditarik lebih dekat ke penguasa yang berat. Anak kecil ini memang punya keahlian. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung lolos dari banyak bayangan, menusuk ke arah dada Xiaoyan.
Sosok pedang baru saja menampakkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari yang aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan menarik pedang panjang itu sehingga arah serangannya berubah. Gu He terkejut saat arah serangan pedang panjang berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba muncul. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dipukul dengan keras. Melihat serangan pihak lain, Gu He menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan doki di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiao Yan begitu saja. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas. Xiao Yan terhuyung. Sosoknya yang mundur stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu He yang telah terbang kembali beberapa puluh meter hanya untuk tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gu He saat ini seharusnya berada di sekitar Do Huang Bintang 3. Mungkin itu karena api ungu tetapi kekuatan bertarung Gu He sebanding dengan bintang 4 atau 5 Do Huang. Xiao Yan, kami telah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Gu He mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar 8 gerakan. Namun, dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, tampaknya perjanjian pertukaran 10 Xiao Yan yang tidak tahu malu sebelumnya hanyalah lelucon. Gu He tidak menyembunyikan suaranya. Karenanya, wajah semua orang di lapangan terbuka tiba-tiba berubah menjadi agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak arogan dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.